Hola brother, lebih dari sepekan iOS 15.6 dirilis dan pastinya banyak dari kamu yang udah melakukan upgrade. Namun beberapa hari pemakaian udah mulai banyak nih keluhan bugs daripada user iPhone. Di video kali ini aku akan rangkum beberapa bugs yang terjadi yang datanya aku kumpulin dari berbagai macam sumber. Dari mulai tanya ke temen, pengalaman pribadi, survei di platform media sosial dan lainnya. Oke, kita mulai di poin yang pertama. Baterai health berkurang atau menurun. Cukup banyak user yang ngalamin persentase baterai health yang menurun dengan nilai bervariasi. Ada yang 2%, 3%, juga 5%. Sebetulnya nggak sepenuhnya kalau BH menurun itu karena bug sistem. Karena ada juga kemungkinan dengan update sistem yang baru baterai melakukan kalibrasi ulang dan hasilnya terkesan ada penurunan baterai health. Tapi by the way, kamu nggak perlu terlalu memusingkan dengan persentase BH atau baterai health. Ini hanyalah sebuah indikator, terpenting kondisi baterai kamu masih cukup awet, normal, dan nggak drop. Juga nggak bikin iPhone kamu lemot. Karena banyak juga user yang BH-nya udah 70%, tapi ternyata masih layak pakai dan aman-aman aja. Hal penting lainnya, kamu juga harus paham cara merawat baterai dengan benar. Oh ya, buat kamu yang belum sempat subscribe atau baru gabung bareng iBrother Channel, ayo dong subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kalau dilihat-lihat baru dikit aja nih yang udah subscribe. Poin kedua adalah baterai boros dan cepet panas. Ada beberapa keluhan baterai boros dan cepet panas dari user iPhone di berbagai series. Beberapa user bilang kalau baterainya lebih boros dari sebelumnya. Terus juga waktu proses charging, suhu pada bodinya berasa panas dan overheat. Namun banyak juga user yang bilang kalau baterai iPhone mereka terasa lebih irit dari sebelumnya. Oh ya, jangan lupa kalau kamu lagi ngecharge iPhone atau gadget apapun, usahakan jangan digunakan dulu kalau baterainya di bawah 60%. Apalagi buat main game wajib stop banget kalau ingin baterai dan iPhone kamu awet. Tapi kalau memang dibutuhkan banget buat komunikasi semisal chatting di sosmed masih oke lah. Nah, kalau baterainya udah 80% baru kamu bisa pakai buat apapun yang kamu mau, bahkan udah bisa kamu cabut chargernya. Bugs yang ketiga adalah SIM card yang nggak kebaca atau jaringan yang no service. Kejadian ini juga banyak terjadi di beberapa iPhone, khususnya mereka yang beli iPhone non resmi yang banyak banget dijual di marketplace. Biasanya rata-rata unit batangan atau pakai dus yang aftermarket. Umumnya seller beli sama importir secara borongan dan unit-unitnya itu gacha gitu, jadi sistemnya itu random yang dikemas ulang lalu dijual lagi di marketplace. Tapi nggak semua iPhone non resmi mengalami problem ini, karena unit non resmi juga banyak yang baik dan normal. Kemungkinan unit-unit non resmi yang bermasalah adalah unit refurbish non resmi atau bisa juga unit bongkaran yang kita nggak tahu kondisi kesehatan hardware-nya. Namun di cerita lain, ada juga user yang awalnya jaringannya no service, setelah beberapa waktu jaringan sinyalnya kembali normal. Buat kamu yang ngalamin SIM card nggak kebaca atau no service, kamu bisa coba buat copot dan pasang lagi kartu SIM-nya, lalu restart, biarpun nggak sepenuhnya membantu tapi bisa kamu coba dulu. Hal paling ekstrimnya paling kamu nunggu sampai iOS terbaru rilis atau kamu downgrade iOS aja. Bug selanjutnya adalah Face ID yang error. Face ID yang error banyak kejadian dari seri iPhone X kayak XS Max, XS, XR, dan iPhone X. Dimana Face ID nggak bisa ngenalin wajah usernya, jadi saat sistem memindai itu selalu gagal. Kalau kamu ngalamin bugs ini, coba kamu lakukan reset Face ID buat kamu coba setel ulang. Atau kamu lakukan reset iPhone aja, tapi jangan lupa buat backup data-data yang penting dulu. Bug selanjutnya adalah permasalahan di kamera yang menjadi blur. Update software ternyata berpengaruh juga pada kinerja sebuah kamera pada iPhone. Ada kejadian di iPhone 13 mini, kalau waktu buka aplikasi kamera, lensa kameranya jadi kelihatan lebih blur. Juga terlihat banyak noise. Selain itu ada juga kejadian user iPhone XR yang di sudut-sudut framenya itu hasil kameranya kelihatan lebih blur daripada bagian lain. Kalau kamu gimana? Ngalamin juga nggak nih bugs yang ini? Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu WiFi yang nggak bisa connect. Bugs ini dialami user iPhone 12 Pro Max. Setelah softwarenya diupdate ke 15.6, WiFi-nya nggak mau connect ke jaringan yang ada. Padahal kalau dilihat sinyalnya itu cukup kuat dan ketika dicoba di iPhone lain bisa terkoneksi dengan baik. Buat kamu yang pakai iPhone 12 Pro Max,
Apa kejadian ini juga menimpa kamu atau enggak nih? Coba kamu komen aja di kolom komentar ya. Bugs lainnya yang menimpa beberapa user adalah App Store yang error. App Store ternyata juga kena dampak sial dari iOS 15.6 ini. Beberapa device muncul notifikasi cannot connect to App Store, atau kata lainnya nggak bisa masuk dan terhubung pada aplikasi App Store. Bugs ini jelas bakal ganggu banget karena App Store sangat krusial dan penting banget. Namun kalau ngalamin hal ini, kamu bisa coba buat logout dulu akunnya lalu masuk lagi. Atau bisa juga kamu coba ganti jaringan dari WiFi ke seluler atau sebaliknya. Lalu coba cek juga settingnya buat kamu ubah jam dan tanggalnya jadi otomatis. Semoga bisa berfungsi lagi sebagaimana mestinya ya. Oke, kalau kamu ngalamin bugs yang mana nih di iPhone kamu? Coba kamu jelasin dan ceritain di kolom komentar. Atau bahkan mungkin ada bugs yang terjadi yang belum aku tahu. Silahkan kamu bagikan aja di kolom komentar ya. Nah, kalau di iPhone XR-ku dan iPhone XS Max yang aku pegang saat ini, nggak ngalamin bugs-bugs yang sangat fatal. Cuman di iPhone XS Max punyaku ada bugs di aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi ini nggak bisa melakukan kopas pesan yang tersedia pada WhatsApp. Biasanya kalau kita menerima pesan, lalu kita tap and hold di pesan itu muncul opsi untuk kopas. Tapi sayangnya di iOS 15.6 ini WhatsApp-nya nggak berfungsi untuk melakukan tap and hold-nya. Jadi waktu kita tap and hold ya cuek aja, nggak ada reaksi ataupun nggak ada pop-up yang muncul. Tapi untuk WhatsApp bisnis ternyata normal dan aman, cuma ada di WhatsApp biasa aja. Kemungkinan besar ini adalah bugs yang terjadi dari WhatsApp-nya bukan dari iOS-nya. Selain itu aku belum nemuin lagi bugs yang berasa, aku justru ngerasa semuanya aman-aman aja, bahkan sistemnya aku ngerasa jauh lebih smooth dan jauh lebih lancar. Untuk baterai health juga aman, nggak ada penurunan. Juga waktu melakukan charging nggak terasa overheat, masih terasa normal dan aman. Untuk bagian Face ID, kamera, App Store, Wi-Fi, dan juga jaringan seluler nggak ada masalah sama sekali, semuanya normal, lancar, dan aman-aman aja. Oh ya, iPhone XS Max aku juga ini ex-inter ya, dengan region ZAA atau Macau atau Hong Kong. Dan ya, itulah sekilas serba-serbi iOS 15.6. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat buat kamu. Jangan lupa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Juga bagikan ke siapapun yang kamu kenal. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kadang hal kecil untuk kita namun berarti besar untuk yang lain. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.